Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Saiful Priyansa dengan NPM 101213130. Saya dari kelas manajemen C8. Di sini saya akan menjelaskan makna dari Syahadatain. Syahadatain adalah kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim sebagai bentuk pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Syahadatain terdiri dari dua kalimat, yaitu La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulullah yang artinya Muhammad adalah Rasul Allah. Lanjut, jadi makna kalimat ini secara ijmal atau global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, khabar la harus ditakdirkan bihaqi atau yang hak, tidak boleh ditakdirkan dengan maujud atau ada, karena ini menyalahi kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah selain Allah banyak sekali. Hal itu akan berarti bahwa menyembah Tuhan-Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Ini tentu kebatilan yang nyata. Sini ada rukun syahadatain. Dalam pelaksanaan syahadatain memiliki 4 rukun, yaitu sahidun, masyhudun, masyhudun bih, dan masyhudun illahi. Rukun pertama sahidun merupakan pihak yang bersaksi atau orang yang bersaksi. Rukun kedua masyhudun merupakan hal yang disaksikan yaitu Allah. Rukun ketiga masyhudun bih adalah sifat-sifat Allah, dan terakhir masyhudun illahi merupakan Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Lanjut ke kedudukan Syahadatain. Syahadatain memiliki 3 tempat kedudukan, yaitu lisan, badan, dan qalbu, di mana syahadat yang diucapkan harus diresapi hingga ke hati, kemudian akan terwujud sikap untuk melakukan hal-hal baik dan menjauhi larangan Allah. Baik, selanjutnya ada syarat diterimanya syahadat. 1. Ilmu. Maksudnya adalah ilmu tentang makna kalimat syahadat, yaitu mengandung peniadaan dan penetapan yang menghilangkan kebodohan tentang hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua ada yakin. Maksudnya adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan, sehingga setiap orang yang mengucapkan kalimat syahadat yakin dengan apa yang dikandung oleh kalimat tersebut secara pasti, karena sesungguhnya keimanan itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan ilmu yang yakin, bukan prasangka. Maka bagaimana jika keraguan masuk kepadanya? Tentu lebih tidak bisa diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Dan yang ketiga ada menerima. Maksudnya adalah menerima apa yang terkandung dari kalimat syahadat tersebut dengan hati dan lisannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Quran Surat Supat ayat 40-43. Baik, yang keempat ada taat atau patuh. Maksudnya adalah kepatuhan terhadap
Apa yang dikandung oleh kalimat syahadat tidak tidak menyelisihnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserahlah diri kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 54. Yang kelima ada jujur, yakni kejujuran yang menolak kedustaan. Maksudnya adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur dan hati dan lisannya, dari hati dan lisannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami beriman sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-3. Yang keenam ada ikhlas. Maksud ikhlas adalah memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala bentuk kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, ingatlah, hanya kepunyaan Allah, hal agama yang bersih, dari syirik dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Baik, dan yang terakhir ada 7 cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat syahadat dan apa yang dituntut dan dikandungnya, mencintai orang-orang yang mengamalkan kandungannya, mencintai orang yang teguh, menjaga syarat-syaratnya dan membenci pembatalannya. Allah berfirman dalam surat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 116 yang berbunyi, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah akan berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.